Perkenalkan, nama saya Grace Maria Lady Muangara dari 4A2 Ilmu Sosiatri. Administrasi Pemerintahan Desa. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, administrasi dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dari arti sempit, administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang berarti kegiatan catat-mencatat atau tulis-menulis, atau komputerisasi yang bersifat teknis tata usaha. Dari bahasa Yunani, kata administrasi yaitu administrare, yang berarti memberikan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi yaitu kegiatan pelayanan tata usaha kantor. Dalam arti luas, administrasi dibedakan menjadi 3 sudut. Sudut pandang yaitu yang pertama proses, yang kedua fungsi, yang ketiga kepranataan. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Perbedaan pemerintahan dan pemerintah. Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD yang mengatur dan mengurus masyarakat desa. Organisasi pemerintah desa. Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang pertama terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh 1 orang sekretaris dan dibantu oleh maksimal 3 dan minimal 2 kepala urusan. Yang kedua, pelaksana teknis terdiri dari maksimal 3 dan minimal 2 kepala seksi. Yang ketiga, pelaksanaan kewilayahan. Pelaksana kewilayahan terdiri dari kepala-kepala dusun. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan publik yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengimplementasian, koordinasian, serta pengawasan pelaksanaan pelayanan publik baik di instansi pemerintah maupun swasta demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu, yang keempat, akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Keenam, tanggung jawab. Ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. 8, kemudahan akses, tempat dan lokasi, serta sarana pelayanan yang memadai. Yang ke-9, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Yang ke-10, kenyamanan lingkungan pelayanan yang harus tertib. Contoh pelayanan publik di desa yaitu pelayanan administrasi seperti pembuatan SKTM, dan surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Dan juga seperti BLT. Perencanaan desa. Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut RPJM desa. Sedangkan perencanaan desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM desa yang disebut dengan RKPD. RKP desa kemudian ditopang oleh dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB desa. Berikut 9 prinsip dalam perencanaan desa.
Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Yang ketiga, keberlanjutan. Empat, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Lima, partisipasi dan demokratis. Yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi. Tujuh, berbasis kekuatan. Delapan, keswadayaan. Sembilan, keterbukaan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Permendagri 113 2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu PAD, yang kedua dana transfer, yang ketiga pendapatan lainnya. PAD desa adalah pungutan atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa. Dana transfer itu dana yang terdiri dari pusat, yaitu dana desa, kemudian bantuan pemerintahan dari provinsi, alokasi dana desa dari kabupaten, dan yang ketiga itu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai 1. Penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk belanja operasional. Yang kedua, pelaksanaan pembangun desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. 2. Dari 30% itu untuk tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan penyelenggaraan desa adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, dan standar yang berlaku. Tujuan dari pengawasan penyelenggaraan desa adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program di tingkat desa. Jenis-jenis pengawasan itu yang pertama, bentuk-bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam desa seperti BPD dan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Yang kedua itu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar seperti inspektorat, bupati atau wali kota. Yang ketiga, pengawasan partisipatif. Itu melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan penyelenggaraan desa. Kepemimpinan kepala desa. Itu tipe-tipe kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan regresif, yaitu kepemimpinan yang berwatak oktokratis. Yang kedua, kepemimpinan konservatif inovatif. Itu pemimpin yang bekerja apa adanya dan tidak berupaya melakukan inovasi. Yang ketiga, kepemimpinan inovatif progresif yang membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat akuntabel dan transparansi. Terima kasih.